Selamat datang di Massive Open Online Courses Universitas Indonesia yang dipersembahkan oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi. Perkenalkan, saya Dr. Herlando Junanta yang pada kesempatan kali ini akan membawakan topik prinsip dasar biomonitoring pada pekerja dalam perspektif kedokteran okupasi. Dengan subtopik, pentingnya biomonitoring dalam perlindungan kesehatan pekerja dan masyarakat. Pada materi hari ini akan dibahas mengenai latar belakang biomonitoring, definisi biomonitoring, tujuan biomonitoring, aspek legal dalam penerapan biomonitoring, klasifikasi biomonitoring, tahapan biomonitoring, alat-alat yang digunakan dalam biomonitoring, serta tantangan dalam pelaksanaan biomonitoring di Indonesia. Biomonitoring merupakan metode untuk memonitor kesehatan lingkungan dan manusia dengan menganalisis tingkat zat kimia dalam jaringan biologis seperti darah, air seni, atau rambut. Dengan melakukan biomonitoring, kita dapat mengetahui sejauh mana pajanan zat kimia terjadi dan apakah ada potensi risiko kesehatan yang terkait. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan perlindungan lingkungan dan kesehatan yang efektif. Selain itu, biomonitoring juga memungkinkan deteksi pajanan zat berbahaya pada tingkat rendah yang mungkin tidak terdeteksi melalui metode lain seperti survei lingkungan. Hal ini penting karena beberapa zat kimia beracun dapat memiliki efek kumulatif atau menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang meskipun pajanannya dalam kadar yang rendah. Dengan memonitor biomarker tertentu dalam tubuh, para peneliti dan kebijakan publik dapat mengidentifikasi tren pajanan zat berbahaya, mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengendalian pajanan, serta memberikan informasi kepada individu untuk mengurangi risiko pajanan yang tidak diinginkan. Menurut WHO, biomonitoring adalah pengukuran atau evaluasi pajanan bahan berbahaya atau bahan yang merugikan kesehatan manusia melalui analisis biologis seperti analisis darah, urin, atau jaringan tubuh lainnya. Selain itu, OSHA juga mendefinisikan biomonitoring manusia sebagai metode untuk menilai pajanan manusia terhadap bahan kimia atau efeknya dengan mengukur bahan kimia ini, metabolitnya, atau produk reaksinya dalam spesimen manusia. Tujuan biomonitoring pada pekerja adalah yang pertama untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari pajanan bahan berbahaya di lingkungan kerja. Melalui analisis biomarker dalam tubuh pekerja, dapat diidentifikasi apakah terdapat pajanan zat berbahaya yang melebihi batas aman atau berpotensi menyebabkan dampak kesehatan yang merugikan. Biomonitoring juga bertujuan untuk memantau efektivitas kontrol pajanan yang telah diterapkan di tempat kerja, seperti penggunaan alat pelindung diri, tindakan pengendalian lingkungan, atau perubahan proses kerja. Dengan memantau biomarker secara teratur, perusahaan dapat mengevaluasi apakah langkah-langkah yang telah diambil sudah cukup efektif atau perlu ditingkatkan untuk menjaga kesehatan pekerja. Selain itu, biomonitoring pada pekerja juga dapat memberikan informasi yang berharga untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang berisiko tinggi akibat pajanan bahan berbahaya tertentu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun program pemantauan kesehatan khusus atau memberikan pelatihan tambahan agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan sehat. Regulasi terkait biomonitoring di Indonesia masih terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemantauan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saat ini, regulasi tersebut didasarkan pada beberapa peraturan yang mengatur bidang lingkungan hidup, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 juga menjadi acuan dalam pemantauan biomonitoring. Yang berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50
tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau dikenal dengan SMK 3. Yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Lalu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 85A yang mengatur tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan mengatur tentang berbagai aspek kesehatan lingkungan kerja. Selain regulasi di Indonesia, penerapan biomonitoring pada pekerja juga diatur oleh rekomendasi-rekomendasi internasional. Beberapa organisasi dan badan yang memiliki rekomendasi terkait penerapan biomonitoring pada pekerja antara lain International Labour Organization atau ILO yang memiliki konvensi dan rekomendasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk penggunaan biomonitoring untuk pemantauan pajanan zat berbahaya di tempat kerja. Yang kedua yaitu WHO yang memberikan pedoman tentang bagaimana biomonitoring dapat digunakan untuk menilai resiko kesehatan pekerja yang terpajan zat beracun di lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu OSHA yang memiliki peraturan yang mengatur pemantauan lingkungan kerja termasuk penggunaan biomonitoring untuk menilai pajanan bahan berbahaya. Yang terakhir yaitu European Agency for Safety and Health at Work yang memberikan informasi dan pedoman kepada negara-negara anggota Uni Eropa mengenai penggunaan biomonitoring dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja. WHO mengklasifikasikan biomonitoring menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan dan pendekatannya, yaitu antara lain biomonitoring pajanan akut dilakukan untuk memantau pajanan singkat terhadap zat berbahaya yang dapat menyebabkan efek kesehatan yang cepat. Yang kedua yaitu biomonitoring pajanan kronis yang bertujuan untuk memantau pajanan jangka panjang terhadap zat berbahaya yang dapat berdampak pada kesehatan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang berikutnya yaitu biomonitoring efek kesehatan yang menilai dampak pajanan zat berbahaya terhadap kesehatan pekerja. Yang keempat yaitu biomonitoring efek lingkungan yang digunakan untuk menganalisis dampak pajanan zat berbahaya pada lingkungan di sekitar tempat kerja. Lalu yang terakhir yaitu biomonitoring pemantauan populasi untuk mengetahui tingkat pajanan zat berbahaya dan efek kesehatan yang mungkin timbul pada level populasi tersebut. Tahapan biomonitoring melibatkan serangkaian prosedur yang berfokus pada pemantauan konsentrasi atau efek berbahaya dalam tubuh seseorang. Berikut merupakan tahapan dari biomonitoring. Yang pertama yaitu perencanaan biomonitoring, di mana tujuan biomonitoring ditentukan, termasuk identifikasi pajanan yang akan dimonitor dan pemilihan metode analisis yang tepat. Yang berikutnya yaitu pengumpulan sampel. Untuk mengambil sampel biologis seperti darah, urin, atau rambut dari individu yang akan dianalisis untuk kandungan zat berbahayanya. Yang berikutnya yaitu analisis sampel untuk mengukur konsentrasi zat berbahaya atau biomarker yang terkait dengan pajanan yang dimonitor. Yang keempat yaitu interpretasi hasil untuk mengevaluasi tingkat pajanan individu terhadap zat berbahaya dan potensi risiko kesehatannya. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Jika ditemukan konsentrasi zat berbahaya yang melebihi batas aman atau menimbulkan risiko kesehatan, langkah-langkah tindak lanjut akan direkomendasikan. Yang keenam yaitu pendokumentasian, hasil biomonitoring, dan langkah-langkah tindak lanjut didokumentasikan dengan baik untuk referensi selanjutnya serta pemantauan jangka panjang. Yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi untuk memastikan keberhasilan program pengendaliannya. Penggunaan alat dalam analisis sampel pada proses biomonitoring bergantung pada jenis analisis yang ingin dilakukan dan senyawa yang akan dimonitor dalam biomonitoring. Beberapa alat yang umum digunakan untuk analisis biomonitoring meliputi yang pertama yaitu spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer adalah berdasarkan pada hukum Beer-Lambert yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan konsentrasi zat yang mengabsorpsi cahaya dan panjang lintasan cahaya yang melaluinya.
Spektrofotometer dapat diklasifikasikan secara umum berdasarkan jenis radiasi yang digunakan. Yang pertama yaitu UV-Vis spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur absorpsi cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh molekul-molekul dalam sampel. Yang kedua yaitu infrared spektrofotometer untuk menganalisis serapan radiasi inframerah oleh ikatan kimia dalam molekul sampel. Yang ketiga yaitu Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS, digunakan untuk analisis kuantitatif unsur logam dalam berbagai sampel. Yang keempat yaitu Fluorescence Spectrophotometer, mengukur fluoresensi suatu substansi, yaitu kemampuan suatu molekul untuk menyerap energi dalam bentuk cahaya dan memancarkannya sebagai cahaya yang lebih lemah. Yang kelima yaitu Flame Emission Spectrophotometer, menggunakan nyala sebagai sumber energi untuk menganalisis unsur-unsur logam dalam larutan berdasarkan spektrum cahaya yang dipancarkan. Yang keenam yaitu X-ray Fluorescence Spectrophotometer atau XRF, digunakan untuk menganalisis unsur kimia dalam sampel padat dengan memanfaatkan fluoresensi dari sinar X. Alat yang kedua yaitu kromatografi. Prinsip utama kromatografi dalam hal ini adalah memisahkan campuran senyawa berdasarkan perbedaan sifat fisiokimia mereka saat berinteraksi dengan fase diam atau kolom kromatografi dan fase gerak atau pelarut atau gas pembawa. Klasifikasi kromatografi yang umum digunakan yaitu yang pertama kromatografi cair, yaitu sampel yang akan dipisahkan larut dalam cairan dan kemudian diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi. Yang kedua yaitu kromatografi gas, sampel diuapkan menjadi gas sebelum diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi. Yang ketiga yaitu kromatografi kolom, yaitu menggunakan kolom yang diisi dengan fase diam seperti gel, serbuk, atau cairan, dan fase gerak yang melewati kolom untuk memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan sifat fisiokimia antara senyawa-senyawa tersebut. Yang keempat yaitu kromatografi lapis tipis atau TLC. Metode ini melibatkan penggunaan plat tipis yang dilapisi dengan fase diam untuk memisahkan senyawa berdasarkan laju migrasi masing-masing senyawa dalam pelarut tertentu. Yang kelima yaitu kromatografi afinitas. Metode ini berdasarkan interaksi spesifik antara komponen-komponen dalam campuran dengan suatu ligan tertentu yang terikat pada fase diam. Alat yang ketiga yaitu metode imunologi. Prinsip penggunaan metode imunologi dalam analisis biomonitoring melibatkan penggunaan antibodi yang spesifik terhadap senyawa target yang ingin dideteksi. Metode imunologi yang umum digunakan dalam biomonitoring antara lain yaitu ELISA atau Enzymatic Immunoassay Assay, dan juga radioimmunoassay atau RIA, serta teknik imunofluoresensi. Yang keempat yaitu analisis DNA. Prinsip penggunaan analisis DNA dalam biomonitoring melibatkan identifikasi, isolasi, dan analisis fragmen DNA untuk mengungkap informasi genetik yang relevan. Berbagai teknik seperti PCR, polymerase chain reaction, dan sekuen DNA digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis spesifik gen atau fragmen DNA yang relevan. Alat kelima yaitu mikroskopi. Prinsip penggunaan mikroskopi dalam analisis biomonitoring meliputi identifikasi organisme, pengamatan biomarkers, pengukuran kadar polutan, studi interaksi lingkungan, dan penelitian populasi. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan biomonitoring di Indonesia meliputi keterbatasan pengetahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan kesehatan secara terus-menerus menggunakan biomonitoring. Selain itu, terbatasnya akses dan distribusi teknologi yang diperlukan untuk melakukan biomonitoring juga menjadi hambatan utama. Kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang komprehensif dalam konteks biomonitoring juga mempersulit implementasinya. Keterbatasan dalam kapasitas dan keterampilan tenaga kerja terlatih dalam bidang biomonitoring juga menjadi kendala serius. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum cukup siap secara teknis untuk melakukan biomonitoring dengan benar merupakan hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, kurangnya dana dan anggaran untuk mendukung kegiatan biomonitoring juga menjadi masalah dalam implementasinya. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, akses teknologi, serta dukungan kebijakan yang mendukung biomonitoring. Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja kesehatan tentang teknik dan praktik biomonitoring yang tepat juga penting untuk mengatasi hambatan ini. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas,
aksesibilitas teknologi yang memadai, serta dukungan kebijakan yang kokoh, diharapkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan biomonitoring di Indonesia dapat diminimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih signifikan bagi kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai pentingnya biomonitoring dalam perlindungan kesehatan pekerja dan masyarakat. Terima kasih telah mengikuti MOOCs Universitas Indonesia.